Assalamualaikum semuanya. Percaya atau enggak, donat segini banyaknya ini tuh modalnya cuma 9.500. Jadinya 27 piece. Ini tuh no mixer, no ulen, no susu, tapi dijamin rasanya nggak bakalan ngecewain ya teman-teman ya. Donatnya lembut dan super enak banget. Yang masih bingung setiap acara mau buat apa dengan modal yang minim, nih buat donat ini aja ya teman-teman ya. Ini tuh donatnya minim harganya, maksud aku modalnya murah, hasilnya banyak dan rasanya no kaleng-kaleng. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku ada 130 ml air hangat-hangat kuku. Aku bakalan larutin 2 sendok makan gula pasir ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman pengen donatnya tuh no ulen, dipasin lagi semua bahannya tuh benar-benar tercampur rata ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakuin tuh ngelarutin gula pakai air hangat ini ya teman-teman ya. Ini kita aduk aja sampai si gulanya benar-benar larut. Ini kalau menurut teman-teman gulanya udah larut, kita langsung aja next ke step berikutnya aja ya. Kita bakalan masukin 2 butir kuning telur. Ini kuning telurnya udah aku pisah duluan tadi ya teman-teman ya. Sorry banget nggak tunjukin kalian. Dan ini tuh telur aku satunya pecah, jadi kelihatannya tuh nggak 2 gitu loh. Pokoknya ini tuh aku pakai 2 butir kuning telur ya. Ini kita langsung aja kocok sebelum kita masukin. Selesai dikocok, kita langsung aja masukin ke dalam adonan seperti ini ya. Ini telurnya kita aduk, kalau udah tercampur rata, kita lanjut masukin pernipan atau ragi instannya. Di sini untuk ragi instan atau pernipannya biar lebih hemat ya teman-teman ya. Aku tuh pakai yang curah. Harganya cuma 5.000 tapi dapatnya tuh banyak banget. Dan di sini untuk pernipannya kurang lebih aku pakai 2 sendok teh. Tapi kalau teman-teman pakai 1 sendok teh juga nggak masalah ya. Lanjut di sini aku ada 30 ml atau 30 gram margarin yang udah aku cairkan. Ini aku cairin ke dalam rice cooker. Setelah itu kita masukin aja ya teman-teman ya. Semua bahan-bahannya ini kita masukin terus kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Untuk margarinnya tadi kalau teman-teman gak ada bisa diganti minyak ya teman-teman ya. Sebenarnya kemarin tuh pas aku buat ini margarin aku tuh habis, jadi aku mix pakai minyak goreng gitu loh. Jadi anggap aja kalau aku pakai minyak goreng ya teman-teman ya. Lanjut kita langsung aja siapin tepung terigunya atau bahan keringnya. Di sini aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai 250 gram. Dan di sini biar low budget aku untuk tepung terigunya pakai yang curah ya teman-teman ya. Sekilo tuh cuma 9.000 rupiah, tapi kalau yang kemasan itu bisa 12 sampai 13.000. Ini kita timbang aja kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman gak punya timbangan, teman-teman bisa langsung aja check out timbangan yang aku rekomendasi di deskripsi ya teman-teman ya. Harganya cuma 20 ribuan aja, cocok dipakai sehari-hari. Dan lanjut ini biar ada gurih-gurihnya gitu, aku tambahin garam kurang lebih setengah sendok teh. Setelah kedua bahannya ini masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kuncinya ini ya teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman pengen donatnya tuh no ulen, teman-teman ngaduknya dipasin lagi mulai dari adonan cair sampai adonan kering kayak gini tuh harus diaduknya bener-bener tercampur. Kalau menurut kalian udah tercampur, kita langsung aja masukin adonan basah yang udah kita buat di awal tadi. Ini sebelum dimasukin aku kocok lagi ya teman-teman ya, biar lebih merata gitu loh. Kita langsung aja masukin semuanya. Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini untuk ngaduknya aku rekomendasiin pakai spatula ya. Soalnya kalau pakai whisker biasanya dia nyangkut-nyangkut gitu loh teman-teman. Jadi ini kita aduk aja seperti ini. Pokoknya dia asal tercampur rata aja. Ini udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja kumpulin adonannya jadi satu seperti ini. Kalau udah, kita langsung aja tutup. Di sini aku tutupnya pakai kain bersih ya. Kita tunggu kurang lebih setengah jam atau sampai dia tuh ngembang 2 kali lipat. Dan ini dia hasilnya setelah ngembang 2 kali lipat. Bentukannya seperti ini ya teman-teman ya.
Ini setelah seperti ini kita langsung aja buang kayak udaranya gitu loh teman-teman. Jadi ini adonannya kita kempesin karena dia agak sedikit lengket gitu. Jadi aku bakalan pakai tepung ya. Jadi di sini biar dia tuh nggak lengket, aku pakai taburan tepung terigu. Jadi ini aku tambahin tepung terigu sedikit di tangan aku. Setelah itu kita kempes-kempesin aja seperti ini. Sebenarnya di awal aku tuh pengen dia tuh jadinya sekitaran 24 piece kan teman-teman. Jadi dengan cara ini adonannya tuh aku kumpulin jadi satu. Setelah itu tuh aku timbang gitu loh teman-teman. Total dari hasil yang aku timbang tadi itu tuh dibagi 24. Cuman kemarin tuh ada salah komunikasi gitu. Seharusnya kan ditimbang 18,7 kan. Dan di sini tuh aku nimbangnya per satu kali adonan itu cuma 18, jadi hasilnya tuh nggak 24 teman-teman, jadinya tuh 27. Jadi kalau teman-teman pengen hasilnya benar-benar 24, nimbangnya sesuai sama yang kita hitung aja ya teman-teman ya, biar hasilnya tuh nggak kebanyakan seperti yang aku punya. Jadi ini udah dapet ya, pokoknya udah aku timbang jadi satu gitu loh keseluruhan. Setelah itu kita langsung aja bagi-bagi dengan cara seperti ini aja ya. Sebenarnya kayak langsung ditimbang suka hati juga nggak masalah sih, cuman ini biar lebih gampang aja. Ini adonannya aku bakalan potong-potong kecil-kecil dulu. Setelah itu aku timbang kurang lebih 18 gram. Kalau teman-teman pengen persis banget seperti yang aku punya, boleh banget ya pakai 18 gram. Tapi kalau pengen pas 24 piece ya pakai 18,5, itu menurut aku juga udah cukup. Dan ini untuk alas donatnya aku pakai kertas nasi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah namanya ya kertas nasi KFC. Kalau teman-teman butuh rekomendasi kertas KFC ini boleh banget, aku rekomen banget sih ini. Soalnya harganya murah banget dan dia walaupun nggak dikasih taburan tuh nggak lengket gitu loh teman-teman. Ini aku bakalan potong-potong aja seperti ini sih. Ini sebenarnya potongannya kegedean tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini buat alas timbangan aja kayak gini. Ini langsung aja kita timbang-timbang. Kalau teman-teman masih ragu dia lengket apa enggak, jangan lupa ditambahin taburan sedikit aja ya. Seperti aku sampaikan di awal, ini aku bakalan timbang kurang lebih 18 gram aja. Setelah ditimbang kita langsung aja bulet-buletin. Tuh dibulet-buletin sampai benar-benar bulat. Kalau menurut kalian adonannya masih ada yang lengket-lengket, jangan lupa pakai tepung terigu kayak gini aja. Kalau udah bulat kita langsung aja, ini ada dua cara ya teman-teman ya. Kalau udah bulat kayak gini boleh langsung di proofing atau langsung dibentuk. Kayaknya di sini aku bakalan pilih opsi yang langsung dibentuk aja ya teman-teman ya. Tuh ini tuh karena donat jadul ya, jadi aku bakalan potongannya tuh kayak buat manual gitu loh teman-teman. Dilubangin tengah, setelah dibulet-buletin kita lubangin tengah dan kita buat modelan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video ya caranya ya tuh. Kalau adonannya udah seperti ini kita langsung aja siapin tempat. Kalau teman-teman nggak butuh, maksud aku kayak pengen nih waktunya dipersingkat, ini adonannya langsung ditutup ya teman-teman ya. Tuh ini jadi kayak sambil nunggu yang lain. Ini tuh yang awal-awal kan udah ke proofing nih, yang udah gendut-gendut atau udah ngembang-ngembang kita langsung aja siap goreng ya. Jadi proofingnya tuh bisa dibilang 2 kali, tapi karena kita sibuk sama adonan yang belum kelar, jadi mau nggak mau dia tuh kan udah ke proofing duluan, jadi kita nggak nunggu lagi gitu loh teman-teman. Setelah adonan semuanya selesai kita langsung aja goreng adonan yang awal kita buat tadi. Tuh caranya kurang lebih seperti ini aja ya. Ini aku nggak pakai cetakan karena ya itu tadi, ini tuh konsepnya tuh sebenarnya donat jadul gitu. Biasanya donat jadul tuh cara pembuatannya ya kayak gini. Ini kita lubangin tengah, terus kita lebarin lagi buletannya gitu loh teman-teman, kayak gini aja. Emang kurang cantik ya hasilnya ya, tapi nanti kalau udah digoreng menurut aku bakalan ketolong sih bentuknya. Kita langsung aja goreng beberapa. Untuk apinya pakai api yang super kecil, dipasin lagi pas kita masukin donatnya. Minyaknya tuh udah panas ya teman-teman ya. Terus kalau udah kecoklatan kayak gini kita langsung aja balik. Di sini aku rekomendasiinnya ngebaliknya cukup sekali aja biar dia itu nggak ini teman-teman kayak nggak ngeresap minyak terlalu banyak gitu loh. Ini kalau ada yang donatnya lubangnya belum terlalu gede, dibantu-bantu aja kayak gitu ya teman-teman ya. Ngegoreng donat tuh lebih enak pakai tusukan kayak gini. Jadi kalau mau ambil tinggal dicongkal-congkal aja gitu, nggak perlu pakai serokan ya. Kita goreng warnanya sampai kecoklatan.
Ini aku agak coklatin ya teman-teman ya. Donat jadul tuh menurut aku warnanya agak sedikit pekat gitu loh. Ini kita tunggu sebentar lagi, pokoknya untuk apinya dijaga aja biar nggak cuman luarnya aja yang mateng. Biasanya donat itu kebanyakan luarnya doang yang mateng teman-teman, dalamnya menurut aku masih mentah. Jadi untuk apinya jangan lupa dijaga terus ya, pakai api yang super kecil. Ini kalau warnanya udah merata, udah cantik, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng donatnya semuanya sampai habis. Ini lumayan banyak sih aku ngegorengnya teman-teman, soalnya jadinya kan 27 piece ya. Dan kalau donatnya udah selesai digoreng semuanya, jangan lupa dikasih topping, karena di sini tuh aku nggak mau ribet-ribet ya teman-teman ya. Jadi di sini aku udah siapin penggorengan yang lumayan gede. Aku masukin 50 ml air biasa. Terus di sini juga aku ada 150 gram gula pasir. Kalau teman-teman gulanya nggak mau terlalu banyak, ini boleh banget dikurangin ya takarannya ya. Setelah air sama gulanya ini masuk, kita tunggu sampai dia tuh meleleh. Sebenarnya didiemin aja dia bakalan meleleh sendiri, cuman tangan aku tuh jahil banget gitu loh teman-teman. Kalau udah meleleh seperti ini, caranya biar kita tuh tahu kalau kadar airnya tuh udah habis, teman-teman bisa lihat dari gelembungnya ya teman-teman ya. Gelembungnya tuh udah kecil-kecil terus merata. Kalau udah kecil-kecil terus merata, itu tandanya kadar airnya tuh udah habis ya. Jadi kita langsung aja masukin donatnya. Jangan lupa apinya dimatiin dulu baru donatnya masuk. Selanjutnya kita langsung aja aduk donatnya sampai ada gula yang mengkristal di donatnya. Tenang aja teman-teman, nanti dia juga bakalan keluar sendiri. Pokoknya ini tugas kita pas masukin donat, kita aduk terus aja gitu loh sampai dia muncul. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, pelan-pelan kristalnya udah mulai keluar ya. Ini karena belum rata jadi aku aduk terus aja. Ini kayaknya aku salah penggorengan gitu, karena aku takut lecet jadi aku ngaduknya kayak pelan-pelan gitu loh teman-teman. Dan ini udah selesai, kita langsung aja angkat dan tiriskan seperti ini. Masya Allah, ini tuh hasilnya banyak banget dan dijamin super enak ya. Ini kalau teman-teman nanya, Kak dijual harga berapa? Ini harga 1000 masih cocok, karena ini tuh sebenarnya ukurannya gede banget gitu loh donatnya, nggak terlalu kecil-kecil banget. Ini tak beberapa lama langsung aja aku tunjukin hasilnya ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian hasilnya gimana? Ini kelihatannya kayak nggak beraturan, tapi kalau dideketin kayak gini ini masih cakep ya donatnya ya. Ini tak beberapa lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum aku makan aku bakalan tunjukin teksturnya. Tuh teksturnya tuh kayak membal gitu loh teman-teman, ditekan dia balik lagi kayak spons. Wow, Masya Allah sekali. Ini langsung aja kita makan ya. Seperti yang aku sampaikan, ini tuh enak banget teman-teman. Donat jadulnya ini tuh top deh, walaupun dia tuh nggak pakai susu, menurut aku ini masih empuk banget. Buat kalian penasaran langsung aja dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.